semuanya, kenalin, nama aku Laura Anastasia. Halo, nama aku Muhammad Rofi Jamil. Orang-orang biasa panggil aku Rofi. Rofi, biasa orang-orang panggil aku Laura. Jadi hari ini aku bersama dengan Presiden Marketing Crew. Sebenarnya aku pegawai Bank BNI sebenarnya. Lihat outfitnya. Sini aku pegangin. Tolongin Oke. dong, makasih. Ini sekarang jadi ajudannya Laura Anastasia. Kita buka Q&A dulu kali ya. Boleh. Terkait Itu langsung marketing banyak banget crew. yang nanya itu. Teng. Marketing Crew tuh sebenarnya UKM atau organisasi sih? Marketing. Intinya bentuknya organisasi, Oke. kan? Ini juga bentuknya unit kegiatan mahasiswa juga, tapi beda naungannya. Biasanya kalau UKM yang dimaksud itu naungannya di bawah Direktorat Kemahasiswaan. Kalau kita di bawah Direktorat Pemasaran dan Admisi. Tapi kita sama-sama ini kok, sama-sama tempat buat belajar gitu, buat mengembangkan skill, upgrade skill kayak gitu-gitu. Oh gitu. Terus apa lagi ya? Apa? Di Marketing Crew ada apa? Ada Laura. Ih, bukan. Kerjanya ngapain aja? Emang roadshow gitu Marketing Crew tuh? Iya, betul banget. Kerjanya banyak. Ya, ini harus sambil lihat jalannya, ini kan menabrak soalnya. Jadi di Marketing Crew itu ada banyak role atau divisi-divisi. Nah, tapi divisi-divisi itu juga tidak membatasi kita dalam beraktivitas di Marketing Crew kayak gitu. Nah, Oke. salah satunya ada roadshow. Itu salah satu aktivitas yang bisa dilakuin oleh seluruh anak Marketing Crew. Ini deh pertanyaannya, roadshow itu kapan aja gitu ya? Kapan aja? Sebenarnya roadshow itu bahkan hampir setiap hari itu ada roadshow. Jadi dalam setiap harinya tuh ada mahasiswa yang kuliah, ada yang enggak. Nah, buat teman-teman memang pada hari itu tidak berkuliah, langsung ikut list aja di hari sebelumnya atau di pekan sebelumnya gitu. Sesuai list yang sudah disediakan. Jadi teman-teman bisa banget buat langsung list gitu kalau misalkan teman-teman bisa ikut roadshow. Roadshownya kemana aja? Nah, itu teman-teman bahkan bisa sampai seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Terus seleksinya biasanya ada apa aja, Kang? Si Marketing Crew itu ada Iya. beberapa tahap, mungkin 3-4 tahap gitu. Itu tuh bisa temen-temen ikutin aja ngalir gitu. Walaupun memang tahapannya banyak dibanding beberapa UKM atau organisasi yang lain. Ini sambil ngos-ngosan nih ngomongnya. Ya, walaupun banyak tahapannya, tapi percayalah temen-temen kalau kita ngelakuin dan emang niat sungguh-sungguh gitu, kita Pasti bakal bisa gitu buat ngalir gitu. Tapi yang paling penting Yang paling penting buat teman-teman semuanya kalau mau join Marketing Crew, teman-teman minimal paham dan all about Marketing Crew. Ya. Minimal tapi all about ya. Dalam artian tuh hal-hal fundamentalnya lah, hal dasarnya. Misalkan Seperti? kayak detail itu ada apa aja. Ada yang kayak buat rusa, ada soang, soang? ya ada soang, Kelihatan. Terus ada juga kelinci, ada apa lagi sih? ikan, burung Ya, ikannya tapi di dalam kolam ya. di dalam Ada burung merak, banyak hal lah gitu. Terus juga luasnya 50 hektar. Walaupun 50 hektar kita bisa keliling dengan mudah naik tuk-tuk. Ini tuk-tuknya. Tuh. Kalau Nah, katanya Kak Laura gitu. Teman-teman boleh aja nanti nonton. Pasti mereka nonton gitu. nonton. Iya. Kita bisa belok nggak biar nggak muter Oh banget? iya, ntar dulu seleksinya belum diiniin. Bahkan ada seleksi berkas yang harus disiapin apa? Itu mah normal aja sih teman-teman, kayak CV, video perkenalan. Ada yang harus dikenain banget misalkan di portofolio gitu. Karena role di MC itu banyak ya, nggak hanya roadshow aja. Kita ada yang bagian megang data analisnya, desainernya, risetnya. Terus ada yang bagian pemasaran digital. Kayak kamu yang seneng jadi host, seneng jadi presenter, itu boleh banget. Terus paling nanti kalau lolos bakal ada wawancara. Nah, Terus sih nanti itu mah dipantengin aja di IG Marketing Crew ya. bener banget. Abis itu apa yang membedakan Marketing Crew dengan UKM lain? Kenapa sih harus join Marketing Crew? Sebenarnya overall nggak ada yang berbeda antara Marketing Crew dan UKM yang lain, sama-sama proses belajar. Mungkin satu hal yang membedakan Marketing Crew dengan UKM yang lain adalah di beberapa UKM atau organisasi mereka hanya fokus ke event-event saja atau hanya fokus ke hal-hal yang memang sifatnya belajar. Kalau di kita sifatnya adalah terjun langsung ke dunia profesional sambil belajar. Jadi nggak belajar dulu baru terjun, tapi kita tuh kayak lebih ke Learning by doing, Ya, learning by betul. expert. Ya, learning by doing tapi by experience juga gitu. Jadi kalau teman-teman senang di bagian konten, nanti ada konten spesialisnya dari kantor kayak gitu. Oh. Jadi hal-hal yang kita kerjakan tuh nyata dan langsung terjun ke dunia profesional. Yang Marketing Crew juga yang baru balik Oh, dari ini. Inggris. Berbalik dari Inggris. Bro, kemana? Halo, Kak. Mau kuliah? Kemana?
Iya, nah ini guys gua kenalin namanya Tadia Raihan, dia juga anak marketing group dan dia baru balik exchange dari Oh my god. York University of York di mana itu? di UK. UK. Serius? Kok bisa? Ini teman sekelas aku juga. Oh, ada internasional. No, regular kelas. Kok bisa? Bisa Gimana- dong. Gimana caranya? Program is Isma. Oh my god. Jadi ini membuktikan bahwa teman-teman sesibuk apapun teman-teman berkegiatan, belajar, berproses, masih banyak peluang untuk teman-teman bisa berprestasi. banyak lah Contohnya, kesempatan. gitu. Dan dia dari University of Edinburgh. Edinburgh tuh. Edinburgh itu tuh di sampingnya itu Ciputra. Terus aku duluan ya. Ya, Dadah. Tuh guys. Gitu, guys. Aku balik nanya, kan Laura di marketing crew juga kan? Iya. Apa yang udah Laura dapetin selama di marketing crew? Hal apa saja gitu yang buat Laura tuh bangga? Menurut aku marketing crew itu organisasi yang positif banget gitu loh Kang. Kayak kita bisa ngobrol sekarang kayak gak ada gap gitu karena marketing crew kayak gak ada ini loh, senioritas tuh gak ada gitu. Betul. Kayak aku kan kalau main ke kantor admisi pasti tuh biasanya kan sama anak MBTI juga kan, maksudnya kakak tingkat MBTI. Pegel ya, mau gue pegangin nggak ini? Nah gitu dong. Oh. Biasanya kalau di MBTI itu kan vibesnya sama cutting kan serem ya. Tapi pas masuk mereka ketemu mereka di marketing crew tuh kayak beda gitu loh. Kayak baik banget. Terus jangankan dari anggota-anggotanya, dari admisi juga orang-orangnya pada baik-baik banget gitu. Terus positif, terus juga baik lah pokoknya. Nggak tahu kenapa ya, aku banyak dapat ilmu gitu. Terus pengalaman dari roadshow dan lain sebagainya. Laura, roadshow udah kemana aja nih, ke kota mana aja? Aku mah jarang ikut roadshow. Tapi pernah. Pernah ikut roadshow waktu itu ke Bogor, terus ke Bandung, udah sih baru itu. Oke. Soalnya aku jarang ngelis, karena aku pikir capek kan, roadshow berangkat jam 5 pagi, Ha-ha. terus sampai siang, ya kan. Jadi ya udah aku baru bisa ini karena liburan, jadi aku baru ngelis. Nah, itu juga teman-teman salah satu hal yang berbeda di marketing crew adalah Direktorat Pemasaran dan Admisi itu mereka membuat satu ekosistem di mana ekosistem itu tuh secara rumus namanya team of teams. Itu tuh teman-teman kita nggak ada gap antara pimpinan dengan bawahan atau orang yang punya jabatan hanya dengan anggota saja, itu nggak ada yang namanya gap itu loh. Dan walaupun kita kesehariannya bareng pimpinan ya, banyak mesnya Laura guys. Jadi nggak jadi. Halo, mesnya Laura ya? Nih ke YouTube nih, masih YouTube Laura. Ya masalah dengan pimpinan apa tadi? Ya intinya itu salah satu bentuk organisasi gitu loh, Oh. dimana kita tuh nggak ada Emang lagi ada sistemnya ya? ada. Jadi apa namanya, kalau misalkan Laura mau komunikasi sama Bang Indra gitu, Heeh. ya tinggal ngomong aja kan, Iya benar. Oh nggak Padahal- ada apa ini namanya? nggak ada struktural gitu loh. struktural, iya. Padahal kan Laura tuh misalkan dari anggota kunjungan. Nah harusnya kalau misalkan di beberapa tempat tuh kalau Laura mau butuh apapun PIC dulu. ke PIC dulu, baru ke direktur, Direktur. dan baru ke atasnya. Kalau di kita enggak, kita ngomong sama siapapun langsung terkoneksi. Itu adalah yang dibentuk dan itu lebih kuat. Dan apa, team of teams ini tuh yang menjadikan kita semua tuh lebih dekat gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Ternyata emang pegel juga guys. Iya kan, betul kan, itu gantian. Halo. Halo, lanjut lagi nih, gak jelas lagi banget ya. kita jalan pulang nih sekarang nih. Tadi ada yang nanya, buat Apa? masuk MC harus good looking nggak? Kan buktinya saya, teman-teman, saya jelek. Nggak, Nggak ada sih, bukannya nggak good harus. looking. Yang penting apa tadi, rapi nih kayak gini. Rapi, iya. Kalau kemana-mana harus kayak gini. Oh enggak, kalau ini ya saya kebetulan habis kerja tadi, habis nge-MC. Aku mau nekenin dulu itu sih, kayak orang-orang selalu mikir katanya harus ganteng, harus cantik, dan mereka tuh selalu bilang gini, jangan masuk marketing crew, mereka mah cuma ngambilin orang yang ganteng sama cantik doang. Aduh. Lah, teman-teman nggak tahu aja gitu. Emang pada cantik, pada ganteng gitu, cuma relatif ya, tapi Iya. yang kita cari itu nggak dicari kayak gitunya loh. Orang yang niat, yang mau, dan juga yang sungguh-sungguh mau komitmen, mau belajar di marketing crew gitu. Kalau urusan kayak gitu-gitu mah itu mah belakangan lah gitu. Yang pasti adalah ketika teman-teman bertugas, rapi, mandi dulu, kalau ada parfum pakai parfum, kayak gitu aja. Justru kita tuh skill yang diutamakan. Pas seleksi juga nggak dilihat fisik kan ya? Nggak ada penilaian mereka good looking atau enggak kayak gitu, enggak. Tapi Lebih kenapa personal diminta skill. foto 4R? Karena itu buat administrasi, hadirat. Oh. Marketing crew tuh sibuk gak sih? Emang jadwalnya sibuk ya? Dualnya sibuk, tapi kan yang di marketing kan bukan kita doang. Iya. Kita ada 126 tim
dan itu udah dibagi-bagi di role-nya masing-masing dan ada jobnya masing-masing. Ini yang uniknya di marketing crew adalah teman-teman misalkan join Carita Barudak ya, sometimes teman-teman pengen join yang bikin konten yang kayak IG Reels atau apa, gak apa-apa teman-teman, nanti sampaikan aja ke manajernya atau ke direktur bahwa kayak pengen belajar di sana, pengen join sesekali gitu. Dengan syarat tugas teman-teman yang utama sudah selesai. Oh gitu. Jadi kayak mau nyobain di kerjaan divisi lain nggak apa-apa Kalau ya? kayak nyobain Nah, kerjanya kayak gimana atau pengen belajar juga gitu, Itu it's boleh. okay, itu tinggal kabar-kabaran aja. terus Misalkan, aduh dari sebelum masuk Telkom aku pengen banget deh muka aku dipajang di IG-nya SMB Telkom. Gak apa-apa, is oke teman-teman, berkabar aja ke namanya manajernya ya. juga Yo, sini yuk, ngap banget nanjak. isinya keluhan. Kayak jadwal di marketing crew juga menyesuaikan kita kan ya, nggak ada kayak maksa kita harus shift misalnya kayak gitu. Ah, betul banget. Nah ya lah, tuk-tuknya pergi. Ya, Ya oh, apaan kita sih? nunggu tuk-tuk naik tuk aja kali ya. Iya boleh lah. Oke, istirahat. Nah, sekarang gua suruh megang sendiri dong. Kita berada di halte Halte tuk-tuk Telkom University Car. Jadi teman-teman, di marketing itu selain roadshow atau apapun itu, kita juga banyak kegiatan lainnya seperti yang tadi saya udah bilang. Apa? Diulangi dong. Oke lanjut Kita lanjut lagi ya. Jadi kita dari tadi sebenarnya nunggu Tuk-tuk, tuk-tuk, tapi lama nggak tadi kita ada. akan main ke research and Widih, apaan itu? Education area. Jadi itu pusat risetnya di TOU namanya BTP. Tapi di sana ada satu tempat di mana kalau teman-teman mau merenung, Emang iya bagus gitu? bagus serius. Nah, ini tuh adalah recreation area-nya BTP. Dan yang paling kerennya di TOU adalah di seluruh tempat manapun nggak ada sampah. Is okay, kayak ini daun-daun ini kan organik ya. Maksudnya Iya itu bener sampah sih, nggak ada. anorganik kayak orang buang sampah plastik sembarangan. Iya bener. Buang sampah apa sembarangan. Barunya ada Raf juga. Semoga nggak ada orang di sana karena biasanya kalau sore-sore banyak orang juga yang nongkrong udah sekedar nyari angin atau apa. Oh itu? Oh iya. Nah ini dari sini tapi sebelah sana. Iya lagi bagus. GKU kelihatan. Jadi kayak dari sini. Hah. Ini keren. Hidden Gems. Ini kayak malah jadi intimate antara Ropi dan Lora gini guys. Iya. Itu ada ikan. Ikan. Itu tempat budidaya ikan. Oh. Karena kan ada tempat rusa. Kan? Rusa iya di sana. Sangkaran. Kalau di kamera kelihatan tuh teman-teman bisa ngeliat gunung-gunung di sana. Iya kelihatan. Itu baru satu lapis gunung, sebenarnya ada gunung yang lebih atas lagi. Oh iya bener itu. Asrama kelihatan, semua orang kelihatan jalan. Iya ya, kok bagus. Yaudah kita lanjut lagi ngomongin Oke. MCSing dulu. Akhirnya kita ganti kamera karena storage-nya full guys. Sini kameranya jujur ya, kelihatan banget bengapnya gitu. Enggak bang, kenapa ya rumput tetangga emang lebih hijau? Nah, aku abis itu ini kayak aku tapi nggak punya pengalaman kak. Gimana mau masuk marketing crew itu gimana? Gimana teman-teman mau punya pengalaman kalau teman-teman nggak coba join ya organisasi-organisasi seperti marketing crew gitu. Iya. Justru ini tempatnya buat teman-teman belajar pengalaman. Cuman ya tadi cara belajar di marketing crew dengan cara belajar di organisasi yang lain itu berbeda. Kalau marketing crew teman-teman akan langsung dihadapkan langsung dengan customer, kita bisa belajar tentang bagaimana caranya menghandle customer. Terus kalau teman-teman yang dalam artian belum pede ini berbicara depan publik, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk jadi MC di acara-acara kita. Karena emang sering ya, Laura pernah jadi MC nggak? Pernah. Iya. Pernah atau misalkan gini teman seneng nyanyi gitu kayak itu teman-teman ya jadi Bintang starnya tamu, bintang tamu gitu, dan itu bakal seru banget apalagi kalau peserta dari SMA itu tuh yang hadir kadang 600 orang, Iya, benar. 900 orang satu aula, itu teman-teman kalau udah nyanyi udah kayak konser beneran, dan itu bisa banget buat jadi portofolio teman-teman. Oke, terakhir tips biar lolos seleksi marketing crew gimana? Karena kan banyak yang daftar ya tahun ini apalagi kan. Terus tipsnya gimana nih kan? Aduh, saya takut dimarahin nanti sama tim penyeleksi nih. Kan saya. Tipsnya teman-teman tunjukkan bahwa teman-teman memang pengen belajar maksimal sungguh-sungguh, teman-teman punya komitmen untuk belajar di marketing itu pertama. Kedua, teman-teman jangan malu untuk mengungkapkan potensi yang ada dalam diri teman-teman, karena banyak orang yang nggak pede. Sebenarnya orang ini tuh seneng loh gitu, kayak apa namanya, bikin narasi-narasi, bikin tulisan, seneng nulis, tunjukkan aja. Dan yang paling penting teman-teman juga harus bisa menunjukkan bahwa teman-teman bisa profesional gitu. Tuh, ya, for information teman-teman, di marketing itu dari dulu tuh nggak ada yang namanya golden ticket.
Kalau rekomendasi itu kita sangat membutuhkan. Misalkan teman-teman punya misalkan salah satu pengurus itu, saya ada rekomendasi si ini orangnya capable dengan dibuktikan bukti-bukti yang ini, kita sangat butuh orang-orang seperti itu karena kita jadi lebih tahu dan gampang tahu gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mengharapkan golden ticket, itu akan sulit teman-teman karena tadi lapisan budgetnya banyak ya. Iya benar. Itu sih, jadi sungguh-sungguh aja ikuti seluruh rangkaian seleksinya. Yeay, jadi kayak gitu. Ada lagi nggak tambahan? Nggak sih, saya dari tadi tuh nggak ngeliatin kamera sambil ngobrol, sorry banget ya karena lihat pemandangan indah banget. Itu sih aku tunggu ya buat temen-temen mahasiswa TELU yang pengen join di marketing crew. Ini tahun ini tuh untuk angkatan 21 masih boleh. Iya Jadi benar. 21, 22, 23. Untuk angkatan 20 teman-teman fokus aja skripsinya ya. Jadi semoga video yang panjang ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dari presiden kita. Doain semoga abis aku ya jadi presiden. Amin. Aku mau wassalamualaikum. Oke, kalau kayak gitu makasih banyak yang udah nonton. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan follow Instagram aku. Oh ya. iya benar, follow Ada Instagramnya di bawah Raffi ya. di sini. Sama buat teman-teman yang pengen nanya lebih banyak hal lainnya, boleh banget nanya ke Kalora dan juga nanya ke Instagramnya kita. Karena tetap yang ngebalasin Kalora. Oke, kayak gitu sih ya teman-teman. Aku Rofi. Oh iya aku. Kok tahu sih? Kok tahu? Karena aku juga salah satu fansnya Lora atau dari dia sebelum masuk asrama. Gak jelas. Aku Rofi Aku Laura. dan kami berdua pamit undur diri. Bye. Nanti diedit ya, muka saya harus lebih ganteng dan glowing. Soalnya di sini kayaknya tuh beda banget sama Laura. Yang saya hitam, Laura putih. Enggak. Tadi aku aja nanya skincare Raffi apa karena mukanya Air wudhu. Air wudhu masa kata gue.